Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan guru dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang tematik kelas 6, tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum klik subscribe, silahkan diklik like, subscribe, dan share pada channel Ayo Belajar channel 21 ini agar selalu terupdate dengan informasi-informasi yang terbaru. Selanjutnya, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Kita akan membahas bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Amati gambar di bawah ini. Apa yang dapat kita simpulkan? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, mari kita simak bacaan di bawah ini. Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Selanjutnya, pada teks eksplanasi ilmiah berikut, kita akan membaca dengan teliti. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik, dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik.
Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Dari teks tersebut, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Yang pertama, paragraf 1 topik masalah. Yang kedua, paragraf 2 deret penjelas. Kemudian yang ketiga, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan teks. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Kemudian bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawaban dalam diagram berikut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo mengamati. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Contohnya adalah seperti peralatan rumah, seperti setrika, kemudian musik, televisi, rice cooker, dan lain-lain. Lalu alat perkantoran seperti komputer, mesin fotokopi, ataupun printer. Namun di akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi. Kemudian gas bumi, kemudian batu bara, kemudian panas bumi. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sel surya ya. Cara kerja panel listrik tenaga surya. Dimulai dari modul solar cell 50 W 12 volt, kemudian turun ke controller, kemudian masuk ke dalam aki 12 volt 7 Ah, kemudian kembali lagi ke dalam controller, baru masuk ke inverter 1,2 volt DC to 220 volt AC, baru kemudian di inverter ini dia dirubah dari aki ke listrik AC DC. Inverter kemudian baru bisa digunakan untuk menyalakan listrik seperti box lamp,
yang berbeban 220 volt AC. Selanjutnya, diskusikan bersama temanmu tentang proses kerja sel surya, kemudian tuliskan secara runtut pada kolom berikut, seperti yang sudah kita bahas di atas tadi. Kemudian ada percobaan, kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sebuah sumber alternatif energi listrik. Ayo lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan. Kita bisa menyiapkan yang pertama kentang, kemudian lampu LED, kemudian kabel, yang keempat penjepit buaya, yang kelima lempengan seng atau tembaga. Langkah percobaan, tusukkan. Yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang merah. Jepitkan kabel kepala kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika ada lampu yang belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Kemudian buatlah laporan dalam tabel yang sudah tersedia. Kita akan menarik kesimpulan dengan merenungkan apakah kamu telah mempraktikkan sikap berpikir global, bertindak lokal. Kemudian bagaimana rencanamu untuk melaksanakan sikap tersebut dalam keseharian. Ceritakan pada orang tuamu tentang pentingnya memiliki sikap atau berpikir global, bertindak lokal, dan diskusikan tentang contoh wujud nyata dalam keseharian di rumah. Demikian materi tema 4. Subtema 3 pembelajaran 1. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.